Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 60. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen memegang kepala Mu'er yang terlihat bersedih, yang kemudian dia berkata, "Mu'er, sudahlah, tidak apa-apa, dan kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Meskipun Mu'er saat ini memberikan uangnya kepada Soyen, hal itu masih belum cukup, karena ternyata uang yang berada di dalam kartu milik Zhenny juga hanya berjumlah 1 juta saja, ditambah dengan uang milik King Mu'er yang berjumlah 5.200.000. Itu benar-benar masih belum cukup. Soyen hanya bisa menyerah dalam hal ini, dan kemudian buah kehidupan serta resep peringkat 6 itu terjual seharga 7 juta koin tanda naga. Jika bukan karena resep dari cinta jiwa itu yang memiliki efek bisa meningkatkan kekuatan jiwa, mungkin tidak sampai menembus harga 7 juta. Dan harga 7 juta tersebut selain 6 kekuatan utama, maka kekuatan biasa kemungkinan besar tidak akan pernah mampu mendapatkan uang sebanyak itu. Dan kali ini juru lelang telah langsung memberikan 3 buah kehidupan dan juga gulungan peringkat ke-6 itu pada seseorang yang telah berhasil menawarnya. Pemandangan seperti ini benar-benar menggoda banyak seorang alkemis. Soyen sendiri saat ini mengatakan tidak apa-apa terjual pada orang lain, dan mungkin masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkannya di lain hari. Namun kata-kata itu membuat King Mu'er mengetahui bahwa Soyen sedang menghibur diri sendiri. Hati dari Mu'er dipenuhi perasaan yang campur aduk, penyesalan dan juga keengganan. Tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di dalam benak dari Mu'er. Dia berkata di dalam hatinya, bagaimana jika rebut saja? Tatapan mata dari Mu'er kemudian melihat pada beberapa orang yang memegang buah kehidupan dan juga gulungan tingkat ke-6. Wajahnya penuh berseri-seri dan juga sukacita. King Mu'er lalu berkata, rasa-rasanya orang itu cukup familiar. Yang dilihat oleh King Mu'er saat ini merupakan beberapa orang dengan pakaian berwarna hijau. Tampaknya mereka memang bukan orang biasa, tapi Mu'er merasa cukup kenal dengan orang-orang itu. Setelah berpikir cukup lama, King Mu'er tidak bisa mengingat siapa mereka yang menggunakan pakaian berwarna hijau tersebut. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian sambil melihat pada para tetua yang berada di sebelahnya, King Mu'er lalu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Soyen dan Zhenny. Pembohong kecil, aku ada urusan, jadi aku pergi terlebih dahulu. Nanti aku akan membayar hutangku padamu. Akhirnya King Mu'er mengajak para tetua untuk meninggalkan rumah lelang ini. Mu'er bersama dengan para tetua kemudian pergi ke atas sebuah pavilion. Mereka mengamati pintu masuk dari gedung lelang. Salah seorang tetua berjubah merah di sampingnya bertanya karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nona muda, sebenarnya kita akan melakukan apa di tempat ini? King Mu'er kemudian menimpali, tetua, tolong sembunyikan diri kalian baik-baik. Jangan sampai ketahuan. Jika tidak, aku akan sangat marah. Para tetua berjubah merah yang berada di dalam pavilion ini, mereka bingung. Namun mereka juga tidak bisa membantah perkataan dari King Mu'er. Salah satu tetua tiba-tiba saja berkata, Nona muda, apakah kita akan merebut barang dari seseorang? Tetua yang lainnya kemudian menimpali, Nona muda, Anda tolong jangan menakut-nakuti kita para tetua. Anda benar-benar tidak berencana untuk menargetkan rumah lelang ini, bukan? King Mu'er kemudian menimpali, para tetua kalian itu bicara apa? Aku sama sekali tidak tertarik dengan rumah lelang. Sudahlah, diam kalian semuanya dan ikuti perintahku saja. King Mu'er sudah menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi orang yang dia nanti-nantikan hingga detik ini masih belum terlihat. Salah satu tetua berjubah merah yang berada di samping dari King Mu'er. Raut wajah mereka nampak penuh penasaran dan kemudian King Mu'er segera berkata, para tetua kalian semuanya harap tenang dan tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin mendapatkan buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 itu. Para tetua akhirnya bisa menarik napas dengan lega sambil menimpali.
Oh, selama kau tidak memikirkan untuk menargetkan rumah lelang, itu adalah hal yang bagus. Namun di dalam hati dari para tetua ini juga memiliki sebuah ketakutan tersendiri. Bagaimanapun juga kota Juki adalah tempat yang pertempuran sangat dilarang. Memikirkan hal seperti itu saja membuat para tetua berjubah merah yang berada di samping dari King Mu'er merasa sedikit pusing. Salah satu tetua berjubah merah kemudian berkata, "Tapi Nona muda, jika Anda menargetkan benda di dalam kota Juki ini, mungkin Anda harus berpikir dua kali. Lagi pula buah kehidupan juga tidak berguna bagi Anda, dan Anda juga tidak pernah memahami tentang alkemis. Lalu untuk apa resep peringkat 6 itu?" King Mu'er kemudian mengatakan, "Jelas itu bukan untuk diriku sendiri. Si pembohong kecil itu sangat menginginkannya, dan tidakkah kau lihat betapa kecewanya ketika dia tidak bisa mendapatkan benda ini? Pembohong kecil telah banyak membantu kita. Jadi aku harus membantunya mendapatkan resep tingkat 6 dan juga buah kehidupan." Tetua lainnya berjubah merah kemudian menimpali, "Nona muda, aku tahu jika Tuan Muda Soyen memang telah banyak memberikan bantuan pada kita dan dia sangat baik hati kepada klan Iblis Darah. Tapi ini bukanlah cara yang tepat untuk bisa membalas kebaikannya. Ini adalah kota Juki dan tampaknya pihak lainnya telah mendapatkan buah kehidupan itu. Dan juga resep tingkat ke-6 juga berasal dari ras iblis kita. Menyakiti sesama ras iblis itu tidak akan terlihat baik." King Mu'er kemudian menimpali, "Aku tidak peduli. Pokoknya aku harus bisa mendapatkan resep tingkat ke-6 dan juga buah kehidupan hari ini." Di dalam hati seorang King Mu'er tidak bisa melihat Soyen bersedih, maka dia harus memberikan bantuan kepada Soyen apapun konsekuensinya. Mu'er tidak peduli sama sekali. King Mu'er melihat pada para tetua ini yang kemudian dia berkata, "Jika kalian para tetua tidak mau membantuku, tidak masalah, aku akan pergi sendirian." Para tetua berjubah merah itu hanya saling berpandangan sambil menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi King Mu'er. Namun mereka juga tidak mungkin membiarkan King Mu'er ini melakukannya sendiri. Kita kembali ke dalam rumah lelang. Sekarang hanya tersisa satu barang terakhir di hadapan juru lelang, dan itu adalah benda yang paling penting. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan menantikan benda terakhir apa yang akan dilelang di dalam rumah lelang dasang ini. Bahkan Soyen yang juga berada di ruang VIP-nya, dia cukup penasaran lalu berkata di dalam hati, "Sebenarnya apa harta terakhir? Mungkinkah itu adalah sesuatu yang cukup langka?" Tidak butuh waktu yang lama, juru lelang melambaikan telapak tangannya, lalu menghilangkan energi yang telah menyelimuti barang lelang terakhir. Di atas sebuah nampan giok berwarna putih, ada selembar kertas berwarna kuning yang lusuh. Usianya tidak bisa dipastikan, bahannya juga tidak jelas, namun yang paling mencolok adalah pada selembar kertas kuning itu memiliki sebuah simbol-simbol yang cukup aneh. Menyaksikan benda tersebut, kekecewaan semua orang terlihat jelas di wajah masing-masing. Juru lelang kemudian berkata, "Benda ini adalah sebuah peta, dan secara tidak sengaja kita mendapatkannya dari seorang individu yang kuat selama penjelajahan Danau Langit Kematian, zona terlarang di dalam benua tersebut. Seperti yang telah diketahui oleh semua orang, Danau Langit Kematian disebut sebagai kuburan bagi mereka yang berada di bawah Dodi Bintang 7, dan sesuatu yang berasal dari sana itu kemungkinan adalah benda yang luar biasa. Bahan dari peta ini tidak diketahui, tapi sangat kuat. Kita telah mencoba berbagai banyak metode, tapi peta ini benar-benar tahan air dan juga api. Bahkan kita telah mencoba menggunakan pedang serta tombak, hampir tidak bisa merusak petanya sedikit pun. Berdasarkan hal-hal tersebut saja, bisa disimpulkan bahwa ini adalah peta yang telah menyembunyikan rahasia yang menakjubkan. Namun sayangnya peta ini tidak lengkap.
sehingga sulit untuk bisa melihat gambaran dari keseluruhan. Namun, harta karun selalu diperoleh oleh mereka yang memiliki sebuah kesempatan dan juga keberuntungan. Mungkin dengan sedikit keberuntungan dari salah satu kalian di dalam tempat ini yang hadir bisa menemukan kesempatan surgawi, mendapatkan harta karun yang telah ditunjukkan oleh peta ini yang kemudian meraih sebuah ketenaran. Betapapun fasihnya, juru lelang memberikan sebuah penjelasan, namun reaksi para penonton di dalam tempat lelang ini hanya biasa-biasa saja dan mereka nampaknya tidak tertarik dengan sebuah peta yang tidak lengkap. Juru lelang kembali menggelengkan kepalanya ketika menyaksikan adegan seperti ini dan dia pun berkata, berdasarkan bahan yang ada, objek yang ditunjukkan oleh peta ini pasti luar biasa. Meskipun tidak lengkap, tapi objek itu tidak boleh diabaikan sampai sejauh ini. Harga awal dari peta ini aku buka dengan 1 juta koin tanda naga. Para penonton pun menjadi heboh, lalu berbincang satu sama lain. Hanya sebuah peta tidak lengkap saja, kenapa harganya sangat mahal? Tidak lama kemudian, ada seseorang yang tiba-tiba memberikan sebuah penawaran. Aku menawar dengan harga 2 juta. Setelah penawaran ini diucapkan, tidak ada lagi orang yang memberikan penawaran. Juru lelang kemudian berkata, 2 juta pertama, 2 juta kedua. Ayo siapa lagi yang mau memberikan penawaran lebih tinggi? Tepat ketika juru lelang menggelengkan kepalanya dan hendak mengetuk palu, tiba-tiba Zanlao yang berada di dalam pagoda emas segera berkata, Soyen, cepat beli peta itu. Aku merasa peta tersebut cukup mirip dengan peta yang kau menangkan sebagai hadiah dalam kompetisi alkemis saat itu. Kata-kata dari Zanlao membuat Soyen teringat bahwa pada saat itu dia juga telah mengambil sebuah potongan peta yang tidak jelas. Raut wajah Soyen langsung berubah dalam seketika saat memikirkan hal seperti ini. Melihat perubahan wajah dari seorang Soyen, Zenny tiba-tiba saja bertanya, Tuan muda, sebenarnya ada apa? Soyen tidak menjawab ucapan dari Zenny, yang kemudian dia langsung memencet tombol di hadapannya sambil berkata, aku menawar 2.100.000. Begitu kata-kata ini terucap, seluruh tempat pelelangan dipenuhi dengan rasa keterkejutan. Tidak menyangka akan ada orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Juru lelang kemudian berkata, 2.100.000 pertama, 2.100.000 kedua. Siapa yang akan menawar lagi? Apakah masih ada? Tidak ada seorang pun yang mengajukan tawaran. Hal itu membuat juru lelang kemudian berkata, harga peta terjual 2.100.000. Sang juru lelang mengetuk palu, tanda bahwa itu adalah sesuatu yang sudah disahkan. Potongan peta resmi menjadi milik Soyen. Zenny yang berada di samping dari Soyen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda Soyen, apakah Anda yakin peta yang tidak lengkap ini sama dengan peta yang Anda miliki ketika kompetisi alkemis? Soyen menganggukkan kepalanya sambil menjawab, ya, aku rasa itu adalah potongan peta dari apa yang telah kudapatkan sebelumnya, dan aku baru saja memeriksanya menggunakan kekuatan jiwa. Zenny kemudian tertawa. Tuan muda Soyen, sepertinya keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Dengan berakhirnya lelang yang terakhir, maka hal itu secara resmi menutup pelelangan hari ini. Para penonton yang berada di dalam rumah lelang ini segera membubarkan diri dan keluar dari tempat pelelangan dengan tertib. Potongan peta yang tidak lengkap pada akhirnya dikirimkan oleh seseorang penjaga ke dalam ruang VIP milik Soyen. Begitu menerima potongan peta ini, Soyen langsung mengeluarkan peta lainnya yang telah dia dapatkan, dan dia pun mencoba untuk menyatukannya seperti apa yang diharapkan. Kedua peta yang telah terpotong itu benar-benar cocok dan menyatu dengan sempurna. Namun sayangnya peta lengkapnya masih tidak muncul, hanya sekilas menggambarkan
simbol api, Shoyen dan juga Zeni terlihat nampak gembira. Mereka saling bertukar pandang sambil tersenyum, lalu keduanya berkata secara serempak, mungkinkah ini adalah peta api surgawi yang tidak lengkap? Jika memang benar, maka ini adalah keuntungan yang besar bagi Shoyen. Di luar rumah lelang, pemuda yang telah mendapatkan resep peringkat ke-6 dan juga buah kehidupan memimpin anggota kelompoknya melewati beberapa tempat lalu menghilang di kota Juki. Senyumannya yang cemerlang samar-samar terlihat memudar di kejauhan. Kegembiraan karena telah mendapatkan sesuatu yang diinginkan telah membuat anggota kelompok dari orang-orang ini terlena. Mereka merasa sudah aman, namun ternyata mereka tidak menyadari ada beberapa sosok yang telah mengikuti. Sosok itu tidak lain merupakan King Mu'er dan juga orang-orangnya. Tiba-tiba saja salah satu tetua berjubah merah dari kelompok King Mu'er ini mengatakan, mohon saudara-saudara yang ada di depan sana berhenti sejenak. Mendengarkan kata-kata seperti ini, para pemuda yang ada di depan bersama dengan anggota kelompoknya merasa cemas. Mereka kemudian berbalik melihat pada kelompok King Mu'er dengan waspada. Ternyata pihak dari pemuda ini yang menggunakan jubah-jubah berwarna hijau mengenal kelompok dari King Mu'er. Pemuda berjubah hijau itu kemudian mengatakan, oh, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Nona King di dalam tempat ini. Aku sangat merasa terhormat. Para tetua yang berada di samping King Mu'er cukup terkejut. Mereka juga bingung harus berbuat apa. King Mu'er tidak ingat siapa orang ini, namun samar-samar wajahnya cukup familiar. Melihat bahwa itu adalah rombongan dari King Mu'er, pihak lain tampak menghela nafas lega yang kemudian mengatakan, Nona King adalah orang yang sibuk, jadi wajar jika Anda tidak mengingat diriku. Pemuda itu tersenyum dengan cara yang cukup sopan kepada King Mu'er. Detik berikutnya, pemuda berjubah hijau ini kembali berkata, aku adalah Feng Shaobai, tuan muda dari klan Zanmo. Klanku selalu memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Iblis dan aku telah berkunjung beberapa kali, tapi hanya beruntung bisa melihat sekilas wajah cantik dari Nona King satu kali saja. Aku sering menyesali kesempatan yang terlewatkan itu. Para tetua yang berada di samping dari King Mu'er berharap bahwa saat ini King Mu'er tidak bertindak dengan cara gegabah karena Feng Shaobai adalah tuan muda dari klan Zanmo. Pada akhirnya King Mu'er samar-samar mengingat tentang orang ini, tapi dia tidak ingin berbahasa basi lagi. Hanya ada satu keinginan dari King Mu'er, yaitu mendapatkan buah kehidupan dan juga resep tingkat ke-6 untuk diberikan pada Shoyen. Adapun tatapan mata penuh rasa kagum dari Feng Shaobai membuat King Mu'er merasa cukup risih dan jengkel. Dia kemudian mengatakan, lebih baik kita tidak saling mengenal. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan dirimu. Feng Shaobai langsung menimpali, Nona Mu'er, bolehkah aku tahu apa yang ingin dibicarakan oleh dirimu? Jika itu mampu aku kabulkan, maka aku pasti akan memberikan yang terbaik. King Mu'er tanpa basa-basi lagi langsung berkata, ini sebenarnya bukan masalah besar. Bisakah kau memberikanku resep peringkat ke-6 dan juga buah kehidupan yang baru saja kau dapatkan di dalam pelelangan? Mendengarkan kata-kata seperti ini, wajah dari Feng Shaobai langsung berubah gelisah. Dia kemudian menganggukkan kedua tinjunya sambil berkata, sejujurnya, resep dan juga buah kehidupan ini sangatlah penting bagiku dan aku benar-benar tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Mohon pengertian dari Nona King. King Mu'er kemudian mengatakan, resep tingkat ke-6 dan juga buah kehidupan itu juga sangat berguna bagi nona muda ini. Silakan sebutkan harganya, biarkan aku mengganti rugi atas benda tersebut. Mendengarkan ucapan dari King Mu'er membuat ekspresi wajah Feng Shaobai berubah. Jelas kata-kata dari Mu'er mengandung sebuah paksaan. Tetua berjubah merah yang berada di samping dari Mu'er dengan berani mengambil langkah maju, dan dia tahu bahwa King Mu'er bertekad mendapatkan resep tingkat ke-6 dan juga buah kehidupan. Jadi dia berharap bisa membujuk Feng Shaobai
untuk menyerahkan benda itu guna menghindari konflik besar dan tetap menjaga keharmonisan dari dua klan. Adapun syaratnya, selama pihak lain setuju, tidak masalah jika kelompok dari King Mu'er mengalami sedikit kerugian. Tetua berjubah merah itu mengatakan, resep dan juga buah kehidupan ini sungguh memiliki makna yang luar biasa bagi nona muda kami. Jika tuan muda bersedia memberikannya, maka kita akan sangat berterima kasih banyak. Dan klan iblis darah akan selalu mengingat kebaikan kalian. Ekspresi Feng Shaobai berubah drastis. Setelah berpikir lama, akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Feng Shaobai juga menimpali. Sungguh tidak ada cara lain, karena saat ini klanku juga sangat mementingkan resep dan juga buah kehidupan ini. Keduanya memiliki kegunaan khusus. Namun, sebagai bentuk penghormatan pada Kaisar Iblis, aku bisa menawarkan satu buah kehidupan. Adapun sisanya, aku mohon maaf. King Mu'er ketika mendengarkan hal seperti ini menjadi gelisah, dan bagaimanapun juga dia harus tetap bisa mendapatkan semuanya. Sekalipun Feng Shaobai adalah tuan muda dari klan Zanmo, King Mu'er tidak peduli. Demi Xiaoyan, dia akan melakukan apapun. King Mu'er menyipitkan matanya. Dia melangkah maju, dan kemudian aura dari bintang 5 Daodi telah langsung dikeluarkan untuk memberikan tekanan yang luar biasa. Wajah dari Feng Shaobai telah berubah drastis, dan kemudian dia berkata, Nona Mu'er, apakah kau berencana merebut dengan paksa? Jika kau melakukan hal seperti ini, maka hubungan baik antara kedua klan kita pasti akan rusak. Feng Shaobai juga mengeluarkan kekuatan bintang 5 Daodi miliknya, dan dia sudah berada di tahap menengah. Energi dari Feng Shaobai ini langsung menghantam energi milik King Mu'er dan membuat King Mu'er berdebar-debar. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan dari Feng Shaobai sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan King Mu'er ini. Para tetua yang khawatir dengan keselamatan King Mu'er, mereka melangkah maju, mengeluarkan energi Daoqi dari dalam tubuh mereka. Sementara para tetua dari pihak Feng Shaobai juga tidak mau kalah. Mereka juga mengeluarkan aura masing-masing sambil menarik senjata yang mereka miliki. Kedua belah pihak saat ini sudah bersiap untuk melakukan pertempuran kapan saja. King Mu'er kemudian mengeluarkan senjata cambuknya, dan dia berkata, aku King Mu'er berjanji akan memberikanmu sebuah kompensasi setelah kau memberikan benda-benda itu padaku, dan aku tidak akan pernah mengingkari janji ini. Melihat bahwa King Mu'er memang tidak main-main, membuat para tetua dari kelompok Feng Shaobai segera bersiaga untuk memberikan serangan. Namun Feng Shaobai langsung mengangkat telapak tangannya, memberikan isyarat untuk tidak gegabah. Ekspresi wajah dari Feng Shaobai sendiri tidak berdaya menghadapi keegoisan dari King Mu'er. Dia kemudian melambaikan telapak tangannya. Sebuah palu yang besar dengan rantai-rantai hitam kini telah muncul di telapak tangan dari Feng Shaobai, dan itu memancarkan kekuatan listrik. Menyaksikan bahwa Feng Shaobai berniat melakukan perlawanan, King Mu'er tanpa ragu lagi langsung maju membawa cambuk merah miliknya, dan Feng Shaobai kini juga telah maju membawa palu rantai yang memiliki kekuatan petir itu. Para tetua yang lainnya, mereka masih mempertahankan sikap untuk tidak bertindak dengan gegabah. Pada akhirnya terjadilah duel antara King Mu'er dan juga Feng Shaobai. King Mu'er telah mengerahkan kekuatan bersama cambuk merahnya untuk menangkis serangan palu petir yang dimiliki oleh Feng Shaobai itu. Sosok dari King Mu'er bergerak dengan sangat lincah, namun Feng Shaobai juga tidak mau meremehkan. Meskipun King Mu'er adalah seorang wanita, berbagai serangan palu dan juga rantai miliknya telah diarahkan pada King Mu'er, namun gadis itu bisa menghindari berbagai serangan yang telah diluncurkan. Tidak lama kemudian King Mu'er menggunakan kekuatan cambuknya dan juga mengubah segel di tangannya. Sebuah energi yang berwarna merah kini telah langsung berubah menjadi sebuah bunga besar yang langsung menyelimuti punggung dari Feng Shaobai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah King Mu'er akan mampu mengalahkan Feng Shaobai, ataukah sebaliknya Feng Shaobai yang mengalahkan King Mu'er? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa